Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan yang tertunda minggu yang lalu terkait apakah sains bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Apakah Al-Quran bisa ditafsirkan secara objektif? Namun sebelum mengarah ke sana, saya ingin menyinggung sedikit soal kemunduran umat Islam, ketertinggalan dunia Islam. Karena apa? Karena kedua tema ini saling terkait erat satu sama lain. Nah, dulu ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Syakib Arsalan. Nah, judul buku tersebut sebuah pertanyaan. Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur, tertinggal, terbelakang, dan terpuruk, sementara umat di luar mereka maju? Nah, yang dimaksud umat di luar mereka oleh Syekh Syakib Arsalan itu adalah kaum Nasrani atau Barat. Jadi kenapa umat Islam mundur sementara umat Nasrani atau Barat maju? Nah, saya tidak akan membahas apa wujud dan bentuk dari kemunduran itu. Nah, yang jelas bahwa bentuk dan wujud kemunduran ini terjadi di semua dimensi kehidupan alias multidimensional, bukan hanya ekonomi, politik, sains, dan teknologi, tetapi hari ini kita melihat betapa dunia Islam itu di seluruh dunia ini didikte oleh pikiran, konsep, dan ideologi Barat. Di antaranya misalnya sekularisme, kemudian negara kebangsaan, kemudian demokrasi juga, yang mungkin semuanya bisa jadi bertentangan dengan Islam. Jadi ibaratnya umat Islam itu ibarat orang buta yang hanya diberi dua pilihan, menuruti apa yang dikatakan oleh Barat atau terjerumus ke dalam selokan. Itu kira-kira gambarannya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jawaban kenapa umat Islam mundur. Menurut Syekh Syakib Arsalan, umat Islam itu mundur karena mereka meninggalkan Al-Quran, sedangkan umat Nasrani itu maju karena mereka meninggalkan Injil. Nah, ini jawaban yang luar biasa bagus. Nah, meskipun begitu, masalahnya apa? Masalahnya saya tetap tidak setuju dengan jawaban Syakib Arsalan itu. Kenapa? Karena kalau masing-masing meninggalkan, jadi umat Islam meninggalkan Al-Quran, umat Islam atau umat Nasrani meninggalkan Injil, kan harusnya draw. Jadi ibarat orang berduel, yang satu meninggalkan keris sakti gitu, yang satu meninggalkan pedang naga, harusnya kan seimbang. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, sepanjang sejarah itu tidak pernah umat Islam ini meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Karena pesantren berikut santrinya tetap bertahan, malah semakin banyak, kan? Quran tiap tahun dicetak terus-menerus dengan volume yang juga semakin banyak juga gitu. Tokoh kitab semakin tersebar juga ke pelosok-pelosok. Kemudian sarjana muslim juga atau sarjana agama tiap tahun semakin membludak.
Jadi tidak pernah umat Islam meninggalkan Al-Quran. Hari ini kita lihat di televisi, anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu juga sudah dilatih tahfidz Quran. Ya. Jadi masalahnya kenapa umat Islam mundur? Bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran, tapi cara mereka memahami Al-Quran itu yang berubah. Cara mereka mempraktekkan ajaran Islam itu yang berubah. Jadi umat Islam ini mundur hari ini karena mereka mempraktekkan agama Islam itu persis seperti orang Nasrani mempraktekkan agama Kristen 500, 1000, 1500 tahun yang lalu. Tidak ada kebebasan berpikir. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tidak boleh ada kritik. Semua serba harga mati. Pancasila harga mati. Undang-Undang Dasar 45 harga mati. NKRI harga mati. Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Al-Quran Kalamullah harga mati. Muhammad buta huruf harga mati. Kritik dianggap penghujatan. Jadi MUI tidak boleh dikritik. Ormas Islam, NU, Muhammadiyah dan lain-lain tidak boleh dikritik. Presiden tidak boleh dikritik. Malah mungkin HMI juga yang katanya organisasi kader dan organisasi intelektual juga tidak boleh dikritik. Semua serba jumud, semua serba beku. Nah kalau sudah mati kesananya kan pasti membusuk. Kritik dianggap penghujatan dan orang yang berbeda diwajibkan untuk bertobat atau dihukum. Nah, kenapa umat Nasrani maju? Kenapa Barat maju? Karena mereka belajar dari umat Islam 500, 1000 tahun yang lalu. Bukan hanya soal botani, bukan hanya astronomi, bukan hanya fisika, bukan hanya filsafat, sejarah, dan lain sebagainya. Mereka juga belajar tentang nilai-nilai, belajar tentang etika, penghargaan terhadap kebebasan berpikir, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, mengajukan gagasan-gagasan baru dan segar. Kemudian apa lagi? Kemudian ya itulah. Nah, dari mana? Ini kan bukan menurut saya. Semua sarjana Barat itu mengakui bahwa mereka itu belajar dari umat Islam. Bahkan beberapa tahun yang lalu ini ada laporan dari The National Geographic bahwa seluruh kode kebangsaan Eropa itu, terutama Inggris, mereka ambil, mereka pelajari, mereka adopsi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi umat Islam itu mundur karena mereka meniru cara bagaimana orang Nasrani mempraktekkan Kristen 500.000 tahun yang lalu, dan orang Nasrani maju karena mereka meniru cara umat Islam mempraktekkan agama Islam 500.000 tahun yang lalu. Nah, jadi penting bagi kita untuk melakukan introspeksi. Penting bagi kita untuk melakukan evaluasi. Termasuk mengkaji ulang pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, itu barangkali sebagai pengantar gitu ya. Barangkali ada pertanyaan atau butuh waktu gitu, butuh waktu untuk bertanya. Butuh waktu untuk bertanya. Nah, jadi dalam konteks inilah kenapa kita mengadakan pengajian ini, dan satu-satunya cara menurut saya bagaimana kita bisa mengembalikan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, bagaimana kita bisa mempraktekkan Islam ini secara
secara baik sebagaimana dulu pernah dipraktekkan oleh para pendahulu kita 1500 tahun yang lalu adalah dengan mempelajari kembali seluruh ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada umat manusia. Tadi diantaranya adalah sains dan ya seluruh ilmu yang lain gitu, seluruh ilmu yang lain termasuk sains. Nah itu barangkali yang akan menjadi fokus pembahasan kita malam ini untuk menjawab pertanyaan apakah Al-Quran itu bisa ditafsirkan secara saintifik, karena saya yakin sangat bisa dan Quran itu bisa ditafsirkan secara objektif. Nah untuk mengarah ke sana berarti kita harus menggali lebih dalam, menggali lebih jauh what deep inside, apa yang menjadi jantung dari pengetahuan sains tadi. Kemarin kita sudah diskusikan bahwa dalam konteks menafsirkan alam material, dalam menafsirkan makhluk hidup, ternyata kemampuan sains itu sangat luar biasa. Nah itu barangkali Pak Iwan, jadi kita akan membahas hari ini terkait masalah masih soal sains, kita akan menggali jauh lebih dalam lagi untuk melihat apakah nanti sains bisa digunakan untuk memahami Al-Quran secara lebih baik. Itu konteksnya. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan supaya saya juga bisa merokok. Sambil lanjut. Pertama ingin saya jelaskan bahwa sains dengan matematika itu adalah dua makhluk yang berbeda. Nah, ini harus dipahami secara baik nanti. Jadi matematika bukan sains dan sains juga bukan matematika. Ini bukan menurut saya kira ini konsensus secara internasional memang begitu, termasuk kita di Indonesia gitu. Kenapa? Makanya di kita itu ada yang namanya Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, karena matematika itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita akan bedah ini lebih dalam. Nah, dulu itu istilahnya adalah Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ilmu pasti inilah yang dikatakan sebagai padanan kata atau serapan bahasa Indonesia untuk matematika dan ilmu alam. Nah, kemudian ini dirubah diganti menjadi MIPA. Nah, sebetulnya kalau matematika itu dikatakan ilmu pasti, itu banyak benarnya karena memang matematika itu ilmu pasti. Nah, yang bermasalah sebetulnya, yang rancu menurut saya ini ketika sains dipadankan dalam bahasa Indonesia itu menjadi IPA. Nah, ini sebetulnya agak rancu karena sport dengan olahraga itu berbeda gitu ya. Hospital dengan rumah sakit misalkan, itu juga konsep yang berbeda. Tapi saya tidak akan membahas soal ini, jadi ini biarlah jadi PR Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu ngerti enggak gitu, pokoknya ya kalau nggak ngerti ya mungkin dia. Nah intinya ya, tapi saya tetap saya konsisten menggunakan istilah sains daripada ilmu pengetahuan. Intinya bahwa ilmu pengetahuan dan matematika itu dua hal yang berbeda. Nah, di mana perbedaannya kita nanti akan bahas. Nah, kalau saya buatkan sebuah analogi gitu. Gimana Bik? Butut Hah? Ya, tapi ke hati ya kalau udah bisa dimengerti berarti
tidak terlalu butut. Ini sebagai Nah, jadi matematika dengan sains itu saya analogikan seperti ibaratnya yin dan yang. Yang satu ini adalah citra manusia. Jadi bukan yin dan yang dalam konteks filosofi Cina gitu. Ini hanya untuk memudahkan gambaran saja. Yang ini adalah citra Tuhan. Kenapa citra manusia dan citra Tuhan? Nah, kita lihat. Karena secara struktur sains dan matematika itu persis sama, tersusun dari 5 unsur yang kemarin sudah kita bicarakan. 1 unsur-unsur tak terdefinisi, 2 unsur-unsur terdefinisi, 3 aksioma, 4 teorema, dan 5 pembuktian. Letik ting. Terlalu ya, bisalah ditulis di sini. Unsur tak terdefinisi gitu ya. Yang kedua, unsur terdefinisi. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang keempat, teorema. Yang kelima, pembuktian. Jadi persis seperti Tuhan dan manusia. Secara struktur Tuhan dan manusia itu sama. Kalau Tuhan atau kalau manusia itu raja, maka Tuhan juga raja. Dan struktur kerajaan Tuhan itu sama persis seperti struktur kerajaan manusia. Ada rajanya, ada wilayah kerajaannya, ada hukumnya, ada aparaturnya, dan ada syafaat. Jadi umat Islam itu tidak mungkin memperoleh syafaat kalau dia tidak mengakui Allah itu sebagai raja. Nah, kita akan bahas nanti soal syafaat lebih jauh. Kalau manusia ini memiliki tangan, maka Tuhan juga memiliki tangan. Yadullahi fawqa aydihim, Al-Fat ayat 10. Kalau manusia ini berniaga, maka Tuhan juga berniaga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Atau innallaha ashtara dalam At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Atau innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallahu, Al-Fat ayat 10. Kalau manusia ini benci dan cinta, Tuhan juga benci dan cinta. Kalau manusia itu berjanji, maka Tuhan juga berjanji. Dari sisi itu sama, tetapi yang membedakan ini dari sisi sifat. Jadi jangankan janji presiden, jangankan janji politik, janji manusia pada umumnya juga tidak akan sama dengan janji. Tapi kedua-duanya juga berjanji. Manusia dan Tuhan itu berjanji. Nah, kalau kita bertanya, mengapa sains itu begitu sukses dalam konteks menafsirkan dunia material, dalam menafsirkan makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, inilah kunci pertamanya. Karena pengetahuan sains itu disusun secara terstruktur dan sistematis. Inilah kuncinya gitu. Salah satu kunci pertama. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Al-Qur'an secara saintifik, secara objektif, ya inilah salah satu pedoman yang harus diikuti. Bagaimana menafsirkan Al-Quran itu secara terstruktur dan sistematis. Itu gagasannya.
Karena kita sudah lihat betapa ini menjadi kekuatan yang powerful ketika digunakan untuk menafsirkan fenomena alam, digunakan untuk menafsirkan alam material, digunakan untuk menafsirkan makhluk hidup, menafsirkan mimpi, menafsirkan teks. Semua memakai metode ini. Membangun pengetahuan secara terstruktur dan sistematis melalui elemen-elemen ini. Nah, jadi itulah kuncinya. Makanya kita akan perdalam ini satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah, karena saya sudah jelaskan kemarin bahwa ibaratnya televisi, teorema itu adalah apa yang kita lihat di layar, gambar dan suara. Nah, elektronik di belakangnya 3 unsur ini, 1, 2, dan 3. Unsur terdefinisi dan aksioma. Nah, kita akan bedah ini supaya nanti bisa melihat apa betapa hebatnya Al-Quran sebetulnya gitu, kalau menurut saya. Karena akan persis sama gitu. Kita akan buktikan itu nanti. Nah, bagaimana kita membangun sains? Kan itu. Jadi setiap sains itu dibangun dengan terlebih dahulu membuat kosakata dengan arti spesifik. Jadi langkah awal kita manusia itu membangun sains itu adalah dengan menyusun kosakata yang diberi arti spesifik. Diawali dengan itu. Itu langkah pertama yang paling penting. Nah, dari mana kosakata ini diambil? Ya, diambil dari kosakata umum, tetapi diberi arti yang spesifik. Saya akan kasih contoh. Ini agak banyak gitu ya, agak banyak supaya jelas. Contoh misalkan di dalam yang kosakata ini di dalam sains itu yang disebut dengan terma atau dengan sebutan terminologi. Misalkan dalam matematika itu ini ada yang namanya bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya bilangan ganjil. Kemudian ada yang namanya bilangan prima. Kemudian ada yang namanya bilangan irasional. Kemudian ada bilangan yang namanya imajiner. Nah, dari mana terma-terma ini diambil? Ya, dari kosakata umum. Tapi yang dimaksud dengan bilangan bulat di dalam matematika itu bukan bilangan yang bentuknya bulat, karena tidak ada bilangan yang bentuknya bulat, ada juga angka, dan itu hanya satu, angka 0. Jadi ketika kosakata ini diambil, diserap, diadopsi, digunakan di dalam sains, maka dia harus diberi pengertian yang spesifik, yang sudah tidak ada lagi kaitannya dengan pengertian yang ada di dalam kosakata umum. Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu menurut matematika adalah bilangan yang tidak memiliki unsur atau elemen pecahan 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi bukan bilangan bulat karena bentuknya bulat, karena tidak ada bilangan yang bentuknya bulat. Bolehkah bilangan bulat diganti menjadi bilangan bundar? Tidak bisa, karena ini bukan topi. Jadi sudah aja bilangan bulat. Dan pengertiannya sudah di luar kosakata umum. Nah, bilangan ganjil bukan bilangan yang rasanya ganjil. Jadi dulu itu dan saya pernah menyuruh Mang Uus bikin kopi gitu ya. Karena jam 2 pagi yang dimasukkan bukan gula pasir tapi garam. Ini kisahnya. Kisah nyata. Ya rasanya ganjil. Nah, tetapi bilangan bulat di sini itu bukan bilangan yang rasanya ganjil. Kembali, dalam matematika ini artinya bilangan yang memiliki bentuk 2n plus 1 di mana n bilangan bulat gitu. Nah, kemudian bilangan prima misalkan. Jadi bilangan prima itu bukan bilangan yang tiap hari minum jamu sehingga kondisinya prima. Bukan, bilangan prima yang dimaksud dalam matematika itu adalah bilangan yang dia hanya memiliki 2 faktor perkalian, 1 dan dirinya
sendiri. Jadi pengertiannya sangat spesifik, jelas. Nah, begitupun bilangan irasional bukan bilangan yang pikirannya selalu irasional, bukan. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat. Tidak bisa dibentukkan dalam bentuk A per B, atau bilangan yang memiliki elemen desimal yang tidak berujung dan tidak memiliki pola. Jadi kalau misalnya kita tulis akar 2, itu ujungnya tidak ada ujungnya, itu sampai berapa ribu, berapa miliar angka pun ke belakang tidak akan ada ujungnya dan tidak ada polanya. Itu yang disebut dengan bilangan irasional, bukan bilangan yang pikirannya selalu irasional. Itu naon. Nah, begitupun bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini tidak ada kaitannya dengan dunia imajiner, tidak ada kaitannya dengan dunia imajinasi. Bilangan imajiner itu adalah akar dari min 1 atau biasa ditulis I. Jadi ada dan kawan-kawannya. Jadi ada pengertian yang spesifik. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa kita bisa membangun sains itu secara terstruktur dan sistematis. Kuncinya adalah ketika pendefinisian terma, itu kuncinya. Kalau misalkan di dalam ilmu fisika itu, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Tapi usaha yang dimaksud sana bukan jualan mie ayam. Usaha menurut ilmu fisika ini adalah gaya kali perpindahan. Jadi kalau misalkan ada batu kira-kira besarnya 2 ton gitu ya, kemudian kita coba angkat, maka berapapun keringat yang keluar, tetap saja usaha kita dikatakan 0 kalau batunya tidak bergeser. Nah, jadi ini kunci yang paling penting. Nah, maka kalau kita lihat Al-Quran, kan itu sama persis. Ya. Kalau kita lihat Al-Quran, terma-terma, istilah-istilah yang dipakai dalam Al-Quran, misalnya Nabi, Rasul, Kitab, Umat, Quran, apalagi misalkan apa saja disebut dalam Al-Quran, malaikat, iblis, semua itu diambil dari terma-terma atau diambil dari kosakata umum. Kan begitu. Diambil dari kosakata umum. Termasuk umi, itu nanti akan kita bahas. Tetapi ketika dia masuk ke dalam Al-Quran, ketika dia diadopsi dalam Al-Quran, ketika dia digunakan di dalam Al-Quran, maka dia memiliki pengertian-pengertian yang spesifik. Sangat spesifik. Jadi kalau misalkan kita menyuruh anak kita membeli rokok ke warung, kita bisa menyebut anak kita itu Rasul, artinya utusan untuk membeli rokok. Tetapi apakah itu yang dimaksud Rasul dalam Al-Quran? Tidak bisa, karena ketika dia diadopsi ke dalam Al-Quran itu, maka artinya menjadi sangat spesifik. Quran itu kan bacaan. Apakah setiap Quran bisa disebut bacaan? Kan tidak, karena ketika digunakan dalam Al-Quran artinya menjadi sangat spesifik. Kitab itu ya kitab, buku, toko, kitab dan toko, buku dan kitab. Indonesia itu kan begitu, jadi toko, buku dan kitab. Kitab itu artinya buku yang huruf di dalamnya bahasa Arab semua. Menurut orang Indonesia kan kitab itu buku yang hurufnya Arab semua gitu kan, menurut definisi bangsa Indonesia. Tapi apakah semua kitab bisa dikatakan atau sama dengan yang dimaksud dengan Al-Quran? Jadi setiap kata umum ini ketika dia dipakai, digunakan dalam Al-Quran, maka dia memiliki pengertian yang spesifik, yang sudah tidak ada lagi kaitannya dengan makna di dalam kosakata yang umum, walaupun asal-muasalnya diambil dari situ. Nah, ini persis seperti di dalam sains. Jadi kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran kalau tidak
bisa membedakan ini gitu. Jadi betapa kacau balaunya Al-Quran kalau pengertian-pengertian itu dicampur adukan antara makna yang ada di luar konteks Al-Quran dengan makna yang ada di dalam konteks Al-Quran. Jadi kalau misalkan usaha di dalam ilmu fisika itu diartikan mencari nafkah, ya bubar. Kan bubar semua sains fisika itu bubar. Seperti tadi. Ya, ada pertanyaan atau masih bingung? Masih bingung. Jadi inilah langkah Yang poin 5 itu kan relatif. pembuktian. Kalau di yang dulu kontemporer. Bukan itu mah nanti kita bicara tentang sifat. Kalau ini kan berbicara tentang struktur dan sistematika ilmu. Jadi sekali lagi ilmu itu dibangun dengan berangkat dengan diawali penyusunan sejumlah kosakata yang diberi arti spesifik, yang itu di dalam sains disebut terma atau terminologi. Terdefinisi bilangan tidak terdefinisi. Ya banyak kan kemarin sudah dibahas banyak sekali. Titik misalkan itu bidang, itu unsur-unsur yang tidak terdefinisi. Tapi kalau lingkaran kita sudah punya definisi. Lingkaran itu titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah di dalam fisika juga sama, materi kita tidak bisa definisikan. Kemudian juga atom misalkan itu juga tidak bisa didefinisikan. Jadi ya nanti artinya gini, tidak semua hal di dalam yang itu akan ada situasi-situasi ketika memang kita ya sulit. Nah, kalau dalam Al-Quran ini lebih gampang gitu. Kalau dalam Al-Quran itu lebih gampang. Karena kalau kita bedah Al-Quran itu sebetulnya ayat itu hanya terbagi ke dalam dua kategori. Ya, kategori pertama itu yang di sana dan suatu ketika. Di sana dan suatu ketika, di sana dan atau suatu ketika dalam konteks Muhammad itu. Ayat yang kedua adalah yang di sini dan saat ini, kini dan di sini. Jadi ayat-ayat yang di sana dan atau suatu ketika itu ayat-ayat yang tidak terkait langsung dengan kehidupan Muhammad. Mana misalnya contohnya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan walaupun di sana artinya masih di Mekah ya, masih di sini kalau dalam konteks Muhammad masih di sini, tapi waktunya kan suatu ketika. Waktunya suatu ketika. Ketika Allah memanggil Adam dan menyuruh dan menjadikan malaikat kemudian menyuruh para malaikat bersujud, itu kan di sana dan suatu ketika. Tentang Ya'jud dan Ma'jud itu di sana dan suatu ketika Batra kapal Batra Nabi Nuh gitu ya. Kemudian juga ya banyak lah gitu cerita tentang Ashabul Kahfi, tentang macam-macam. Itu semua kan yang di sana dan suatu ketika. Nah, ini beda dengan ayat-ayat yang di sini dan saat ini atau kini. Ini dan di sini dalam konteks Muhammad, misalnya wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Kan ayat itu terkait langsung dengan perjalanan hidup Muhammad. Kalau ini tidak terkait langsung dengan perjalanan hidup Muhammad. Nah, itu nanti penafsirannya akan sangat berbeda karena untuk menafsirkan ini bukan hanya tanggung jawab Muhammad gitu misalnya. Jadi Muhammad Rasulullah itu hanya apa ya? Yaitu pengetahuan orang Arab
bahwa bukan pengetahuan hanya Muhammad, kan begitu, hanya Muhammad Rasulullah. Peristiwa tahun gajah itu pengetahuan Muhammad, bukan hanya pengetahuan seluruh bangsa Arab, bukan hanya pengetahuan Muhammad saja. Adopsi, betul. Jadi cerita tentang Adam itu bukan hanya pengetahuan Muhammad Rasulullah saja, itu adalah pengetahuan yang sudah menjadi menjadi ya dasar dari yang namanya agama Ibrahim, milah Ibrahim. Jadi orang Yahudi tahu juga masalah itu, orang Nasrani juga tahu masalah itu. Pengetahuan umum, bukan hanya tanggung jawab Muhammad saja, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, termasuk kapal Nabi Nuh, termasuk Al-Kahfi. Sikap Nabi Muhammad SAW pun berbeda dalam konteks-konteks yang ayat-ayatnya di sana dan suatu ketika. Nah, beda dengan ayat-ayat yang terkait langsung dengan kehidupan Muhammad. Nah, kalau saya memilih, maka inilah yang disebut dengan ayat-ayat Muhammad. Yang dalam konteks Muhammad itu di sini dan pada saat ini. Nah, yang mutasabihat itu adalah ayat-ayat yang di sana dan suatu ketika. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dan terkait masalah Umi ini khusus. Kenapa saya khususkan? Karena setiap kali membaca terjemah gitu, setiap kali membaca terjemah itu suka bingung gitu ya, suka bingung karena. Nah, terkait masalah Umi pun begitu sama. Jadi secara istilah umum, Umi itu betul sepakat artinya adalah buta huruf. Nah, dulu kita sudah membahas panjang lebar terkait kenapa Umi itu disebut buta huruf, artinya menurut orang Arab. Tetapi begitu kata Umi ini diadopsi ke dalam Al-Quran, maka sama dengan kata Nabi, sama dengan kata Rasul, sama dengan kata kitab, sama dengan memiliki arti yang spesifik yang sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Umi dalam pengertian umum. Sebab kalau begitu, kalau Umi ini ditafsirkan sebagai buta huruf, jangankan keseluruhan Al-Quran, satu ayat saja sudah membingungkan. Misalkan Al-A'raf 158. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Nah, dari situ saja itu sudah membingungkan. Kalau kata Umi ini disebut buta huruf. Karena di satu sisi Muhammad ini menggambarkan Allah yang maha besar, yang maha agung. Di tengah-tengah dia mengatakan saya ini nabi yang buta huruf, kemudian meminta orang untuk mengikuti nabi yang buta huruf ini. Ini kan penuh dengan kontradiksi. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang Jalaluddin Rumi supaya tidak mengantuk. Karena ini kelihatannya sudah mulai mengantuk. Jadi suatu ketika ada seorang petani. Jadi dia pergi ke ladang setiap hari. Ya, ini saya modifikasi aja sedikit. Kan nggak apa-apa kalau cerita-cerita kayak begini dimodifikasi, itu nggak apa-apa karena Hollywood juga biasa begitu gitu kan, Aladin dan lain sebagainya itu supaya lebih mudah dimengerti. Jadi supaya lebih mudah, si petani ini pergi setiap hari ke ladang kurma dan setiap hari dia memanen 2 karung kurma sampai suatu ketika dia tertimpa sial. Dia pergi ke ladang dan tidak bisa memanen dua karung kurma. Dia hanya bisa memanen 1 karung kurma. Nah, kurma itu dia bawa ke pasar dengan kale. Jadi si kalenya itu sudah disetting kayak ojol gitu ya, bukan odol
yang kurir gitu, kurir. Jadi ada ada gerabah di kiri kanannya gitu. Nah, karena biasa 2 karung kan tidak ada masalah. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Hari itu dia bermasalah karena hanya panen 1 karung. Disimpan di sebelah kiri berguling gitu, tidak bisa seimbang. Nah, berat sebelah, disimpan di sebelah kanan juga sama. Begitu berulang-ulang, si petani sampai putus asa. Nah, Jalaluddin Rumi melihat dari kejauhan. Akhirnya dia mendekat dan bertanya, "Wahai Tuan, ada masalah apa?" Gitu. Nah, si petani lalu menceritakan masalahnya. Kata Jalaluddin Rumi, "Coba Anda tuangkan 1 karung itu, setengahnya ke karung yang kosong." Nah, si petani ini kemudian mengikuti instruksi Jalaluddin Rumi dan bisa meletakkan setengah karung ini di keledainya gitu, jadi seimbang gitu kan. Sampai apa? Sampai dia begitu terkesima, begitu terkejut, begitu berterima kasih dan bersujud kepada Jalaluddin Rumi. "Tuhan arif bijaksana, tunggu sebentar, saya akan pergi ke pasar untuk mengantarkan barang ini. Anda jangan kemana-mana, nanti setelah saya balik dari pasar, saya ingin menjemput Tuhan di rumah saya." Nah, singkat cerita, baliklah si petani ini ke kebunnya. Kemudian dengan Jalaluddin Rumi ini bersama-sama ke rumahnya. Disuruhnya istrinya untuk menghidangkan segala macam makanan. Dan dia bertanya kepada Jalaluddin Rumi ini tentang segala hal. Nah, Jalaluddin ini menerangkan tentang kota-kota besar, raja-raja agung dan lain sebagainya gitu. Nah, terakhir si petani ini bertanya, "Wahai Tuan, ilmu Anda ini luar biasa hebat, wawasan Anda luar biasa luas. Lalu apa yang Anda kerjakan untuk hidup Anda?" Kata Jalaluddin Rumi, "Tidak ada." "Lalu bagaimana Anda misalkan untuk mencukupi kebutuhan makan dan sebagainya?" "Ya dari orang-orang seperti Tuan lah, dari orang-orang yang baik hati." Maka si petani itu kemudian berdiri, "Kalau begitu Anda ini orang yang tidak berguna. Saya memang orang bodoh, wawasan saya terbatas, akal saya sangat sederhana. Tapi saya punya kebun, saya bekerja, saya menghasilkan, saya bisa menghidupi anak dan keluarga. Sedangkan Anda, kasarnya Anda itu manusia tidak berguna." Dan Jalaluddin Rumi pun diusir. Jadi orang yang sesimpel petani itu saja itu mengerti kalau ada inkonsistensi gitu kan. Nah, Muhammad Rasulullah itu setelah setelah pamannya meninggal, kemudian Siti Khadijah meninggal, maka dia pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan suaka, pertolongan dan perlindungan. Ya, di sana dia menemui 3 orang bersaudara. Yang satu namanya Abdul Jalil. Ini agak susah. Abdul Jalil bin Umrin bin Umairin, dan kemudian Mas'ud bin Umrin bin Umairin, dan Habib bin Umrin bin Umairin. 3 orang ini yang ditemui oleh Nabi. Maka Nabi kemudian berkumpul dengan ketiga orang ini, gitu. Kakak beradik, gitu, berkumpul. Dan Nabi menceritakan bahwa dia itu adalah utusan Allah. Allah yang tadi itu, Raja Langit dan Bumi, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, karena datangnya ke sana itu minta pertolongan, yang ketiga orang ini kan bingung. Sampai si yang tertua, si Abdul Jalil itu berkata, Muhammad, sungguh Allah telah melemparkan kiswah Baitullah. Artinya apa? Allah itu telah mempermalukan diri sendiri karena mengutus orang macam ini sebagai utusannya. Nah, Mas'ud kemudian menimpali, apakah Allah ini tidak bisa menemukan orang lain yang lebih
baik dari Anda gitu. Apakah di antara Quraisy itu nggak ada yang lebih layak lah jadi utusan Allah gitu. Nah, Habib lebih lebih satir lagi atau lebih ini lagi. Muhammad, saya tidak akan berkata kepadamu selama-lamanya. Kenapa? Karena saya tidak layak. Kalau Anda itu benar utusan Allah, maka saya bukan orang yang layak untuk berbincang dengan Anda, gitu. Karena Anda itu begitu tinggi. Kalau Anda seorang pembohong, ya ngapain juga saya berhadapan dengan seorang pembohong. Nah, jadi itu kira-kira gambaran terkait tadi. Tapi kayak mana Mas? Nah, oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Ya? Nah, geser. Ada pertanyaan. Oh, geser. Jadi Berharap pertanyaan ke tirasi muda tapi cari pihak. Ada wae. iya maksudnya. Jadi istilah-istilah Quran harus dimiliki orang dengan orang yang lebih khusus itu emang benar, dan kenyataannya emang sudah demikian sebenarnya. Yang benar artinya emang sudah demikian. Nggak orang Demikian. Cuman sangat kelihatan di kemudian hari ini orang jantung Ya. jadi diumumkan kembali. Betul. Padahal dari awal para ulama-ulama Betul. Arab dari awal sudah mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Khusus nutusan ulama Arab, ulama kemudian definisi itu kembali amati Ya. definisi umum. Itu yang Betul. jadi persoalan. Betul. Apapun Sepakat. kaitan dengan orang yang umi, saya meyakini bahwa umum itu Nah, benar. bagus. Paling tidak, Bagus. sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, Ya. dalam kondisi umi, dan setelah mendapatkan wahyu itu udah tidak umi lagi. Jadi kondisi umi itu sebelum Nabi Muhammad Bagus. mendapatkan wahyu. Bagus. Dan dalam setiap wahyu itu kan haknya Nabi Muhammad mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, memahami memahami hakikat baru itu. Itu haknya sebelumnya Nabi Muhammad umi, setelah itu menjadi tidak umi lagi. Bagus. Menjadi cerdas. Jadi umi itu Tahu. nah huruf, jadi agaknya Beda bodoh jeung tahu. ya anak berbolah atas nama atas Sebagian dari kebodohan. ya sebagian dari kebodohan, sebagian dari Ya sebetulnya. ketahuan. Jadi Betul. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu dalam membuat konteks kehidupannya, Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu. Kan sedikitnya kalau saya beda antara bodoh dengan tahu. Kalau bodoh itu kan ketidakmampuan menerima pengetahuan atau akhir rendah lah lebih ini nama sepaham. Kalau buta huruf itu kan belum Ya, menerima ya boleh, tapi kan tapi boleh. potensi kecerdasan itu sudah dimiliki. Ya boleh. Beda. Kalau bodoh itu justru tidak memiliki kemampuan untuk menerima pengetahuan. Tapi kan saya maksudnya gini, jadi bedakan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan umum yang ada. Pengetahuan Tuhan itu melalui firman itu dijamin hak yakin kebenarannya. Jadi apapun pengetahuan Nabi Muhammad setelah memahami peristiwa umum, walaupun dia akan kanan, di mata Allah dan bodoh, sebab bisa jadi tidak sesuai. Makaan turun ayat-ayat yang membahas peristiwa saat ini dan ayat-ayat peristiwa saat sebelumnya kita tegak itu lebih
lebih membandingkan kebenaran bahwa Oh. kebenarannya ini yang benar, pemahaman umum. Kebenaran ini yang benar. Artinya Umi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan firman Tuhan, memang Umi terhadap apapun Nabi Muhammad Tuh. memahami peristiwa saat sekarang dan saat sebelumnya tetap benar bahwa kebenarannya, tetapnya kebenarannya. Jadi maksud saya itu jadi Umi paling kita sebelum mendapatkan pemahaman. Nah ini kenapa tidak Umi lagi setelah mendapatkan pemahamannya. Makanya gitu. Tuh, jadi yang pertama saya sepakat, memang ada pergeseran makna. Nah, makanya itulah yang harus dikoreksi kembali. Jadi misalnya Rasul itu kan ya sudah memang sepakat Rasul itu adalah bukan utusan dalam pengertian umum, dalam Al-Quran itu utusan dari Tuhan. Itu kita sepakat. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah pengertian Rasul itu hanya sebatas orang yang mentransfer wahyu? Kan ini yang perlu digali lebih jauh. Artinya, apa sebetulnya tugas Rasul yang secara lebih luas dan lebih mendasar? Kemudian apa kaitan antara kerasulan dengan kepemimpinan? Kan itu. Jadi kalau misalkan sekarang ini kesannya Rasul itu ya dia menyampaikan wahyu burung beola gitu. Kan tidak ada konteks yang lebih luas. Nah, termasuk misalkan konsep tentang umat. Nah, apakah pengertian umat hari ini sama dengan pengertian umat yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam masa hidup Muhammad? Kan kalau umat dalam pada sekarang, kan artinya itu komunitas. Kan begitu. Padahal kalau merujuk kepada pengertian di zaman Nabi, umat itu struktur. Masyarakat yang terikat, terstruktur. Kalau sekarang kan populasi. Jadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu artinya struktur. Kemudian, karena nasu umat wahidah itu artinya struktur. Tidak hanya berbicara populasi atau komunitas. Sekarang malah dibalikan, dibalik gitu. Untuk umat Islam itu diistilahkan kaum muslimin kan, memperingati. Tapi justru untuk Kristiani diistilahkan umat. Itu Karena lebih politis lagi itu karena karena memang benar, karena umat pengertian umat dalam konteks kekinian di masa Nabi itu pengertiannya betul. Tapi kalau udah membahas umat dalam pengertian masa-masa sebelumnya sejarah itu kan tetap definisinya kelompok Bani. ya Bani juga struktur gitu, maksudnya bukan kan sekarang itu populer. Ya Bani Israel lah. Kan terstruktur Ya, juga. maksudnya Bani kelompok yang diberikan, maksudnya karena kan kelompok yang diberikan karena pengertiannya. Tapi umat ketika berhadapan dengan Nabi, zaman Nabi pengertiannya dalam pengertian kelompok itu. Tapi justru kalau Kristen itu lebih tepat disebut umat karena emang terstruktur gitu. Jadi ada ordonya, ada terstruktur, gak bisa gitu. Kalau umat Islam kan Jumatan di mana aja asal ketemu masjid Jumatan. Kalau Kristen kan gak bisa, harus terkait dengan gereja, harus terkait dengan ordo, terstruktur kalau yang saya tahu begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan kita tidak mempersoalkan Muhammad ini buta huruf atau tidak. Tidak mempersoalkan itu. Artinya buta huruf dalam pengertian bisa menulis dan membaca. Yang kita persoalkan ini pengertian Umi di dalam Al-Quran. Nah, menurut saya pengertian Umi dalam Al-Quran ini itu sama dengan kata-kata yang lain seperti Nabi, seperti Rasul, seperti kitab, seperti Quran. Tidak bisa diartikan sebagaimana artinya di dalam kosakata umum. Nah, yang ketiga, ada misalkan orang yang, nah ini yang ini penting, yang berargumen, ya diantaranya ente bahwa
Muhammad itu dibuat Umi supaya untuk menjaga kemudian Al-Quran. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena argumen itu bukan bukti. Argumen itu menjelaskan alasan kenapa kita mempercayai sesuatu atau alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan perang Palestina Israel, masing-masing punya argumen. Bukan bukti, masing-masing punya alasan. Kenapa satu pihak berbuat begini, satu pihak yang lain berbuat begitu. Nah, di dalam sains, bukti biasanya mengakhiri argumen, pasti mengakhiri argumen. Jadi kita udah lihat contoh-contoh yang kemarin, gitu. Jadi tidak ada argumen, kan bukti mengakhiri. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya argumen itu tidak berujung. Tidak berujung argumen yang satu bisa dipatahkan dengan argumen yang lain. Nah, yang penting jadi argumen itu tidak membuktikan apapun gitu maksudnya. Walaupun boleh saja berargumen. Misalkan begini, Muhammad itu dibuat buta huruf. Ini untuk menjaga kemudian Al-Quran. Itu kan fitnah yang keji terhadap Muhammad. Karena apa? Karena seolah-olah menuduh Muhammad Rasulullah kalau dia punya kemampuan menulis dan membaca, dia akan Ada potensi. cawe-cawe, dia akan intervensi, dia akan menyusupi kepentingan pribadinya ke dalam Al-Quran. Nah, kalau begitu, kalau hanya karena bisa menulis dan membaca saja sudah bisa cawe-cawe terhadap Al-Quran, apalagi kalau Muhammad ini diberi pengetahuan yang lebih luas dari itu, politik, ekonomi, gitu lah, kenegaraan dan sebagainya. Kan ini berbahaya luar sekali. Jadi itu fitnah. Nah, bukan hanya terhadap Muhammad, termasuk juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ini mengutus manusia yang berkarakter culas, yang satu cara supaya dia tidak culas itu dengan dibuat bodoh. Jadi sama saja dengan menuduh Allah itu bodoh karena tidak bisa menemukan cara lain untuk menjaga Al-Quran kecuali dengan membuat Muhammad ini buta huruf. Nah, itu bahayanya. Dan ini bukan bukti gitu, bukan bukti Muhammad bisa menulis atau tidak, apakah Muhammad buta huruf atau tidak gitu. Tapi terlepas dari persoalan apakah Muhammad bisa menulis atau tidak, nah kata Umi yang digunakan di dalam Al-Quran ini maksudnya bukan tidak bisa menulis dan membaca, itu saja. Nah, apakah saya punya bukti? Saya punya bukti Muhammad itu bisa menulis. Mau tahu gitu? Nah, buktinya, jadi Piagam Madinah itu menurut Ibnu Ishaq, menurut Ibnu Hisam, itu ditulis langsung oleh Muhammad, tidak menyuruh kepada sekretaris atau, yaitu bukti, itu bukti karena kesaksian juga bukti, saksian dari itu bukti. Nah, ya tidak ada cara kan kalau mencari bukti, tidak ada cara, tidak ada cara. Apakah bukti Muhammad bisa menulis atau tidak? Ya kalau mencari bukti ya mungkin itu ya sementara yang bisa ditemukan itu. Jadi menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam juga dikutip oleh Ibnu Hisam bahwa Piagam Madinah itu ditulis oleh Muhammad secara langsung. Nah itu Termasuk menurut versi Syiah juga istilah Umi buta huruf teh satu penghinaan. Jadi Syiah kalau nggak salah gitu, justru Syiah memiliki pemahaman yang berbeda dengan, anggaplah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang memiliki pemahaman bahwa
Nabi Muhammad itu umi. Jadi gimana di Nah, kendaraan beragam pendapat emang begitu. Tapi kan tak kesiaan mau tak pohon tidak nyata. Akhirnya seperti video di negara-negara anu maju itu kan ada yang diakui bahwa Tuhan itu maha mampu membuat sesuatu anu cara-cara kemerahan, cara-cara jahil di kemudian hari dalam awal kita menjadi sebuah peradaban yang membuatnya dunia itu kan menentukan keagungan Tuhan. Apa salahnya Tuhan memperlakukan Nabi Muhammad menciptakan Nabi Muhammad sebagai umi untuk membuat kita dan Tuhan itu maha besar. Kita dalam uratnya mengatakan anak Muhammad, dalam uratnya itu. Nah, hampir semua wahyu, hampir semua wahyu itu turunnya di peradaban besar. Tapi mengapa Islam turun di masyarakat dan jahil, masyarakat yang kebelakang? Nah, itu diangkat oleh Tuhan. Yang diangkat oleh Tuhan beda model Nabi Musa mendapat wahyu adim Cina itu negara maju saat itu. Itu perbedaannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan Nabi Muhammad sebagai umi bukan dalam tugasnya mengkadirkan Nabi Muhammad itu sendiri. Tapi Tuhan hanya ingin membuktikan kebenarannya. Yang akun yang taat terhadap Tuhan, yang takwa terhadap Tuhan dan menjalankan itu dengan sepenuh hati, kekeknya apapun, kehendak apapun pasti bakal menjadi yang terbaik. Nah, intinya itu. Dan pada kenyataannya umat Islam itu akan selalu untuk berjuang dari sesuatu yang paling mendasar untuk menuju ke arah yang lebih besar. Intinya itu. Dan yang persoalannya. Ya, kembali kepada tadi. Jadi kan itu kan argumen. Jadi maksudnya kalau argumen itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Karena setiap argumen ini pasti akan berhadapan dengan argumen yang lain yang tidak berkesudahan gitu, tidak berkesudahan. Nah, tapi yang poin yang saya maksud itu terlepas dari persoalan apakah Muhammad ini buta huruf atau tidak, hanya kata umi yang diadopsi di dalam Al-Quran ini itu jelas-jelas menunjuk bukan kepada pengertian, dan itu bukan kepada pengertian buta huruf, dan itu sangat lumrah karena kan semua Nabi misalkan, apakah Najwa Shihab itu Nabi karena pembawa berita atau Jeremy Teti? Kan bukan, karena ada pengertian yang spesifik, kitab dan lain sebagainya. Jadi, dan ini kunci gitu, kunci untuk memahami Al-Quran lebih lanjut. Karena sebagaimana kita lihat di dalam sains. Jadi, nanti akan kita lihat bahwa tadi ayat-ayat yang muhkamat itu yang di sini dan terkait erat dengan kehidupan Muhammad, ini punya konsekuensi yang luas gitu. Jadi iman, muslim, mukmin itu ada pengertiannya yang sangat spesifik, sangat spesifik. Barangkali itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pengajian kali ini. Nanti setelah ini kalau ada diskusi boleh-boleh saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.